Pembunuh, penjahat, atau monster. Ini adalah tokoh-tokoh yang mengerikan, tapi memikat. Balik lagi sama gua, Wicak Hidayat. Kali ini kita akan bahas 7 tokoh paling mengerikan dan gimana mereka bisa bantu lo nulis cerita lo sendiri. Tentunya dengan cara ngadaptasi mereka ke dalam cerita. Pertama adalah Hannibal Lecter. Tokoh yang diperanin sama Anthony Hopkins di Silence of the Lambs ini jadi sangat memikat ya karena dia tuh bijak, cerdas, dan bahkan terhormat, tapi di balik itu dia sebenarnya pembunuh berantai yang makan orang. Nah, gimana kita adaptasinya? Bikin tokoh mentor, tapi dia punya posisi yang berseberangan dari tokoh utama. Jadi misalkan tokoh utamanya polisi, mentornya ini penjahat kayak si Hannibal Lecter. Atau misalkan tokoh utamanya tuh pejuang yang ingin perang, mentornya adalah cinta damai. Nah, mereka punya tujuan yang selaras. Tapi nggak harus sama, tapi ada semacam apa ya minimal mutual benefit gitu, jadi saling menguntungkan. Yang kedua adalah Joker. Kita pasti kenal Joker itu tokoh yang selalu menentang akal sehat. Maksudnya Batman ini sering disebut sebagai perwujudan dari anarki atau kegilaan. Nah, gimana kita adaptasi itu ke dalam cerita kita? Bikin tokoh yang tindakannya tuh sulit ditebak. Tokoh yang kayaknya menentang logika gitu. Tapi dia punya belief yang bertentangan dengan tokoh utama. Kalau misalkan tokoh utamanya pengen perang untuk mendamaikan dunia, si tokoh ini mungkin pengen perang ya untuk perang aja gitu, untuk bikin kekacauan. Oke, nomor 3 adalah Jack Torrance. Ini tokoh utama di The Shining dari Stephen King ya, yang dia diperanin sama Jack Nicholson di filmnya Stanley Kubrick dengan cakep banget. Gimana cara kita ngadaptasi tokoh ini ya? Karena dia tuh tokoh yang slow burn gitu. Jadi bisa aja kita pakai dengan nampilin tokoh yang awalnya kelihatan biasa atau bahkan baik, tapi pelan-pelan muncul tuh kejahatan di dalamnya gitu. Dia terpengaruh oleh sesuatu atau dia nggak bisa menahan kegelapan yang ada di dalam dirinya sampai dia akhirnya menjadi tokoh jahat. Yang keempat adalah Annie Wilkes. Annie Wilkes ini dari film Misery yang juga dari novelnya Stephen King. Dulu diperanin sama Kathy Bates. Dia tuh tokoh yang tampil rapuh, kelihatan rapuh, insecure, tapi juga berkuasa gitu, dominan. Nah, gimana kita ngadaptasinya? Sebenarnya ini tokoh yang terobsesi pada sesuatu atau seseorang. Jadi kalau kita bisa pakai Annie Wilkes untuk bikin tokoh yang terobsesi. Dan obsesi itu bikin dia melakukan tindakan-tindakan yang mengerikan. Oke, nomor 5, Dr. Jekyll dan Mr. Hyde. Ini adalah dua tokoh dalam satu tubuh. Mencerminkan sebuah kebingungan atau kebimbangan dan perjuangan seseorang menekan kegelapan dalam dirinya dia. Adaptasinya, kalau mau, kita bisa pakai untuk bikin tokoh yang ngegambarin dilema tertentu. Ketika ada dua pilihan dan dia kayak nggak bisa milih antara dua pilihan itu dan pengen melakukan dua-duanya. Nah, yang keenam adalah Dracula. Dracula ini kita udah tahu pasti tokoh yang melahirkan genre vampir-vampiran gitu, horor. Dia tuh selalu punya penampilan yang menarik, sopan, bangsawan biasanya ya, kaya raya atau bahkan berkuasa dan charming. Tapi dia tuh sebenarnya mewakili sebuah bahaya besar di balik kata-kata manis gitu. Jadi adaptasinya gimana ya? Kita bikin tokoh yang diam-diam menghanyutkan. Kita pakai Dracula untuk bikin tokoh yang hipokrit. Mungkin penguasa idaman yang diam-diam menghisap darah rakyat dalam tanda kutip. Oke, terakhir ini mungkin banyak yang nggak setuju, tapi menurut gua Grinch adalah tokoh yang mengerikan. Ya emang dia awalnya lucu dari buku-bukunya Dr. Seuss gitu ya. Tapi dia jadi mengerikan dan menyebalkan waktu dimainin sama Jim Carrey di filmnya Ron Howard. Nah, Grinch ini di film itu adalah perwujudan dari dendam. Gimana kita mau adaptasi itu? Coba bikin tokoh yang identitasnya tuh terjebak pada satu emosi tertentu. Saking terjebaknya sampai dia menjadi picik. Jadi bukan hanya dia tidak mementingkan tidak memikirkan kepentingan orang lain, dia juga mengorbankan kebahagiaannya sendiri demi memenuhi emosi. Nah, itu ada 7 tokoh mengerikan yang sekaligus juga memikat, yang gue harap bisa jadi inspirasi kita buat nulis cerita. Ingat, adaptasi ke konteks cerita yang kita bikin. Bukan cuma niru, bukan cuma copy paste. Semoga bisa bermanfaat buat kita belajar bareng-bareng.